Hello everyone, selamat pagi. Apa kabar kamu hari ini? Teacher harap kamu masih sehat, masih semangat walaupun kamu masih belajar dari rumah. Ya, hari ini kita akan belajar tematik kembali bersama teacher. Kita belajar tematik muatan bahasa Indonesia. Tema 6G. Oke, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Prepare your heart to pray. Let's pray. Thank you, Lord Jesus, for this beautiful morning. Thank you for your blessing that you have given to us. Thank you for giving us the chance to continue learning amidst the pandemic that had caused a lot of changes in our lives. Father, now we are going to continue our lesson. We need you, Lord, to help us stay focused in our studies, to help us to be more attentive, patient, and diligent to understand the lessons that our teacher teach us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hari ini kita akan belajar tematik 6G, muatan bahasa Indonesia, subtema 1. Jadi, silakan buka buku kamu di rumah. Kita akan belajar tentang pidato. Pidato adalah penyampaian gagasan atau pemikiran tentang suatu hal secara lisan di depan orang banyak atau di depan umum. Orang yang berpidato disebut orator. Orang yang mendengarkan pidato disebut audiensi. Sedangkan teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Nah, contoh pidato yang paling sering kamu temui adalah pidato pembina upacara bendera setiap hari Senin yang biasa kita dengar itu dari amanat pembina upacara. Sebelum orang berpidato, biasanya mereka menyusun naskah pidato terlebih dahulu. Memang ada yang langsung, tetapi kebanyakan mereka susun dulu naskah pidatonya. Nah, untuk bisa menyusun naskah pidato tersebut, kamu harus tahu apa-apa saja bagian-bagian dari pidato. Pidato itu tersusun dari 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi ucapan awal pidato. Isinya singkat atau tidak panjang dan tidak berkaitan dengan isi. Bisa berupa salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, salam pembuka pidato, bisa juga selamat sore, selamat malam, ataupun shalom. Nah, dilanjutkan dengan ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan selalu memiliki urutan dari jabatan yang tertinggi, kemudian sampai yang terendah. Orang yang memiliki jabatan tertinggi diucapkan pertama sekali dengan mengucapkan yang terhormat. Misalnya kamu mau berpidato untuk pidato kelas 6 saat pelepasan siswa kelas 6. Kamu mengatakan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Basic. Ibu, nah ibu apa namanya? Kemudian di bawahnya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid, Wali Siswa kelas 6. Dan nanti kalau kepada orang yang jabatannya sama atau berada di bawah kita,
Maka ucapkan, dan kepada teman-teman saya yang sangat saya banggakan, yang sangat saya cintai. Begitu ya. Berikutnya ucapan syukur. Nah, contohnya seperti ini. Bersama-sama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya lah kita semua masih bisa berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat. Yang kedua adalah isi. Berisi hal-hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan tema atau tujuan tertentu. Ketika kamu mau menyampaikan pidatonya tentang apa, nah itu bisa berupa penjelasan, contoh-contoh atau bukti-bukti dari hal yang kamu ingin sampaikan. Yang terakhir adalah penutup. Adalah bagian akhir pidato. Biasanya berisi simpulan, harapan, doa, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Nah, kamu perhatikan halaman 3. Di sana jelas ditunjukkan kalau bagian A itu merupakan bagian pembuka, yang B itu adalah isi, dan yang C itu adalah penutup dari pidato yang ada di halaman 3. Perhatikan pertanyaan yang ada di halaman 4. Lalu ada 5 unsur dari teks pidato. Yang pertama adalah tema. Ketika dalam pidato, apa tema dari pidato tersebut? Misalnya temanya tentang perpisahan kelas 6, atau temanya tentang kebersihan, atau temanya tentang kedisiplinan, dan lain sebagainya. Kedua adalah pembicara pidato. Siapa pembicara pidato? Kepala sekolah kah? Seorang murid kah? Guru atau siapa? Yang ketiga, pendengar pidato. Siapa pendengar pidato itu? Kepada siapa pidato itu ditujukan? Atau di depan siapa pidato itu disampaikan? Keempat adalah tempat pidato. Di mana pidato itu dilakukan? Di lapangan upacara kah? Di auditorium kah? Di sekolah kah? Atau di kantor kelurahan? Yang terakhir, poin penting isi pidato. Apa-apa saja poin penting dari isi pidato tersebut? Perhatikan contoh pidato yang ada di buku kamu halaman 10. Mari kita sama-sama mengidentifikasi isi teks pidato berdasarkan unsur-unsur yang sudah kita pelajari tadi. Kalau kamu mau melatih diri kamu sendiri menentukan unsur-unsur teks pidato, kamu boleh coba sendiri halaman 17 ya, dan tidak perlu dikumpul ke teacher. Untuk topik melengkapi teks pidato, teacher akan memberikan beberapa contoh soal
ke latihan bersama. Oke, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu boleh paham dengan baik dan bisa mengerti, dan semoga pembelajaran ini bermanfaat. Mari kita berdoa. Dear Lord Jesus, thank you very much for this lesson. We finish study with our teacher. Please bless our mind, please bless our heart, and please bless all activities that we do all this day. In the name of Jesus we pray. Amen.